informasi mengenai pemilu 2024 di Malaysia ini. Sebagai WNI yang tinggal di luar negeri, kami hanya bisa memilih untuk pemilu presiden dan pemilu DPR RI. Adapun untuk dapilnya itu termasuk dapil Jakarta 2. Karena kami ini milihnya itu di luar negeri, maka bagi yang belum tercatat di DPT di Malaysia sini harus melakukan pindah pilih. Nah, itu udah kita lakukan ya sejak Januari apa ya? Sejak Januari atau Desember malah. Udah kita submit online ya ke panitia pemilihan luar negeri di Kuala Lumpur sini. Dan alhamdulillah sudah dapat approval yang tadi ya, udah ada undangannya ya, surat tanda pilih pindah pilih dari PPLN Kuala Lumpur sini. Jadi bisa milih. Oke. Adapun bagi yang belum berhasil pindah pilih ya karena kesibukan, karena lain-lain faktor ya, mereka bisa datang ke TPS ini jam 2 siang sampai jam 6 sore. Jadi ini mulainya pemilihannya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Total TPS-nya itu ada 223 TPS di PWDC ini. Nah, ini kita udah nyampe di stasiunnya. Kita sambung lagi nanti di part berikutnya. Kita udah sampai di World Trade Center Kuala Lumpur. Ini ada tulisannya pemilu sebelah sini. Kita geser ke kendaraannya. Nah, jadi kita diminta untuk nge-scan dulu barcode-nya itu, baru nanti ditunjukin di panitia di depan sini untuk menunjukkan bahwa kita sudah terdaftar. Karena yang pagi ini adalah mereka yang udah terdaftar dulu, baru ntar siang bisa yang belum mendaftar. Meriah, suasananya meriah banget di sini. Luar biasa. Kita akan diatur 5 tahun ke depan. Kita akan diatur 5 tahun ke depan. Ya, kita udah ngelewatin antrian di bawah, panjang banget. Berapa jam tadi, Pak? Sudah 2 jam. 2 jam. Antriannya di bawah tadi kita nunggu 2 jam nih, yang udah masuk ke sini. Ada lagi yang di dalam tadi lebih panjang lagi. Ini situasi di dalam. Masih banyak orang kosong. Oh, ramai banget. Oh, bagus atasnya. Ibu datang di mana, Ibu? Jadi kita datang ke sini ngecek DPT kita, kemudian diberikan izin untuk masuk mencoblos. Kita udah sampai di TPS 13. Nah, di bawah dikasih ini. Kita pindah ke sini. Nah, ini situasi di dalam TPS tadi. Alhamdulillah sudah saya nyoblos. Nih, kita udah selesai, kita turun ke bawah. Tuh, ke bawah. Nah, ini pemandangan di lantai bawah. Ada banyak ya TPS-nya.
Jadi kita ngisi dulu daftar hadir kayak macam daftar, tanda tangan, diperiksa terus langsung nyoblos. Oke. Ya alhamdulillah baru aja selesai milih. Kita udah selesai milih apa selama kurang lebih tadi 2,5 jam kita ngantri eh, dari depan, dari entry ya masuk sampai akhirnya selesai. Nah ini sekedar recap aja. Tadi begitu masuk kita scan barcode dulu menunjukkan bahwa kita sudah terdaftar. Kemudian kita masuk. Setelah kita masuk itu ngantri panjang sekali di bawah, itu lebih dari 2 jam kayaknya, 2 jam sendiri mungkin di bawah situ tuh. Dan itu banyak sekali yang ini ya menyuarakan semangatnya gitu memilih siapa, walaupun sebenarnya mungkin udah nggak ngaruh lagi, cuman ya kayak antusiasme lah, riang gembiranya gitu. Ada juga yang nyerobot-nyerobot, tadi ada ya videonya. Kemudian ada juga yang teriak-teriak, kasihan tuh yang bawa anak, sebenarnya yang bawa anak yang lansia itu sebaiknya sih sorean sih harusnya ya, jadi nggak pagi, karena memang banyak sekali yang milih di pagi hari ini. Nah terus setelah itu ada gate, semacam gate itu ada jalur yang sudah DPT, DPTB sama jalur prioritas untuk yang difabel dan lansia dan seterusnya. Terus apalagi ya, setelah itu kita masuk ngantri lugot, terus naik ke atas ke lantai 4. Di lantai 4 tuh pertama-tama kita masuk ke ruangan yang tadi ya saya kasih lihat videonya. Itu ruangan itu kita dicek dokumen kita, kemudian diberikan secari kertas gitu keterangan bahwa kita ada di TPS nomor berapa gitu. Nah setelah itu kita masuk ke TPS kita tuh, ngantri lagi nguler muter, kemudian masuk ke TPS kita. Saya tadi TPS 13 dan di situ ngasih dokumen kita lagi, paspor dan KTP. Setelah itu langsung kita tanda tangan kayak macam bukti hadir lah, kira-kira gitu sih kalau saya lihat tadi. Kemudian setelah itu kita diberikan kertas suara. Kertas suaranya hanya yang DPR dan presiden. Sudah, terus nyoblos di TPS, cepet sih nyoblos. Sekarang nggak ngantri ya, karena banyak TPS-nya, nggak ngantri sama sekali. Yang ngantri hanya di bawah aja. Dan begitu sudah dicoblos di situ, kita langsung masukin ke dalam kotak suara, dan setelah selesai nyelupin jari. Saya ada banyak jarinya diselupin. Jadi itu terus kita keluar. Di luar ternyata juga disediain minum sih bagi yang mau minum, dan memang TPS-nya banyak banget, jadi di TPS-nya nggak ngantri, hanya di bawah aja gitu kira-kira. Overall sih ya lancar, tapi ada riak-riak kecil lah yang ribut-ribut gitulah ya, itu wajar kalau karena jumlah pemilihnya banyak banget, jadi dan ngantri mungkin juga belum pada sarapan ya kayak gitulah. Tapi memang saran saya sih kalau sebaiknya mungkin nggak di satu tempat ya, mungkin dipecah ke beberapa lokasi sehingga nggak terlalu banyak. Kalau teman-teman dengar di bawah itu sebenarnya ada semacam kayak apa ya, riuh itu suara orang-orang yang masih ngantri di bawah, seperti saya 2,5 jam yang lalu. Mungkin sekarang jadi makin panjang sih antriannya, lebih dari 2,5 jam kayak sebenarnya saya. Tapi itu aja pesan terakhir. Mungkin tadi di sebelah TPS saya itu ada ibu-ibu yang udah lansia yang milih. Alhamdulillah dia milih lancar lah, dibantu bisa segala macam, ada anaknya atau mungkin saudaranya yang bantuin. Cuman yang begitu saya ngeliat ibu-ibu tadi, saya ya benar-benar berharap lah sama DPR RI yang terpilih nanti, maupun presiden yang terpilih, wakil presiden yang terpilih, ada suara-suara masyarakat kecil yang benar-benar harus kalian perjuangkan. Jadi mereka berjuang untuk ngantri, untuk milih untuk hari ini. Mungkin sebagian kerja juga, semakin mungkin enggak, tapi mereka mengorbankan waktu untuk memilih kalian. Jadi harapannya digantungkan kepada kalian. Tolong berusaha sekuat mungkin ya, seamanah mungkin atas apa yang sudah disuarakan oleh masyarakat yang telah memilih kalian. Jadi ya berusaha, dan kita sebagai pemilih kita harus terus kritis dan mengawasi. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ini yang di bawah ya.